Pemirsa, sejumlah warga Desa Sukabandung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan aksi penyegelan kantor desa setempat pada hari Senin kemarin tanggal 25 Maret 2024. Warga memasang karton yang bertuliskan kantor desa ini ditutup sementara sebelum Kades Asyun diberhentikan. Selain itu, tampak di video ini sejumlah warga juga memasang pelang kayu penutup pintu masuk kantor desa dengan menggunakan kayu dan dipaku. Tampak sejumlah warga melakukan penutupan akses masuk pintu utama kantor desa. Terkait dengan hal ini, hari ini Selasa 26 Maret 2024, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Selatan Herman Sunaria beserta rombongan lainnya dan instansi-instansi terlibat lainnya melakukan kunjungan ke kantor desa. Berikut kita simak pernyataan dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Selatan Bapak Herman Sunaria terkait dengan polemik dan konflik penyegelan kantor desa Sukabandung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan. Pak Kadis, untuk informasi yang kami dapatkan ada penyegelan kantor desa Sukabandung, Kecamatan Air Nipis kemarin Pak, oleh sejumlah masyarakat. Itu bagaimana kronologis awal mula terjadinya penyegelan itu, Pak? Iya, betul bahwa ada penyegelan terhadap kantor desa Sukabandung Kecamatan Air Nipis. Beberapa bulan yang lalu memang ada tuntutan warga tentang aset yang digunakan oleh kepala desa. Kemudian tuntutan ketidakdisiplinan Kades dalam menjalankan tugas dan aktivitasnya, sehingga menurut mereka menyebabkan terganggunya pelayanan pada desa Sukabandung tersebut. Itu asetnya maksudnya aset dikuasai oleh Pak Kadis itu bagaimana, Pak? Versi laporan masyarakat ini? Kalau versi laporan masyarakat memang ada satu unit mobil yang peruntukannya operasional unit desa itu dikuasai atau digunakan oleh kepala desa, dan menurut mereka keberadaannya tidak jelas, walaupun Pak Kades menguasai atau menggunakan, tapi keberadaan tidak jelas. Itu menurut versi masyarakat. Kalau masalah kedisiplinannya sendiri, Pak? Nah, disiplin kepala desa ini memang berdasarkan kami sudah ke lapangan tadi kebetulan, berdasarkan daftar hadirnya ya memang kosong daftar hadir, tidak diparaf, sehingga ya ini secara administrasi bahwa pembuktian terhadap ketidakhadirannya ya sudah terindikasi memang. Sudah berapa lama, Pak? Kalau berdasarkan daftar hadir itu sejak bulan Januari hingga saat ini, artinya sudah 2 bulan lebih berjalan, hampir 3 bulan, dan kami juga wawancara dengan BPD dan beberapa perangkat. Memang faktanya secara fisik kehadiran beliau kepala desa tidak pernah. Kemudian ada beberapa memang momen-momen atau yang harus dihadiri oleh, bahkan ini dilakukan oleh kepala desa itu tidak dihadiri, seperti misalnya dalam hal musyawarah tentang penyusunan PBDS. Artinya memang itu sudah terindikasi begitu. Dalam musyawarah penyusunan APBDes, Kadesnya tidak hadir beberapa kali. Gitu. Memang terindikasi seperti itu saat ini. Itu masyarakat melapor secara resmi ke Dinas PMD? Ya, secara resmi beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan oleh
eh, beberapa warga tadi. Termasuk BPD, Pak. BPD-nya ya. Itu tuntutannya apa, Pak? Tuntutannya agar aset itu ditertibkan kan, kemudian ketidakhadiran itu harus dirubah menjadi kepatuhan untuk hadir. Lalu kemudian kalau tidak, ya mereka menginginkan sanksi kan gitu. Kok sampai ke penyegelan kemarin itu bagaimana, Pak? Ya, penyegelan ini karena menurut mereka tidak ada tindak lanjut dari laporan itu. Sementara kalau hasil koordinasi kami, kalau urusan aset itu memang sudah ditelusuri dan menjadi sudah menurut inspektorat ini sudah dilimpahkan ke APH. Berlimpahkan ke apa, penegak hukum, Pak? Iya. Tadi Pak Kadesnya ada, Pak, waktu kita ke Pak Kadesnya tidak ada. perangkatnya ada, Pak, ya? Perangkatnya dan ketua BPD ada. Masyarakat juga ada. Masyarakat, dan memang dihadiri juga oleh Dan Ramil dan Kapolsek, karena mereka ya camat juga, karena mereka ini kan duluan bergerak kemarin setelah ada penyegelan masyarakat. Oleh oknum masyarakat ini dilakukan negosiasi, kemudian masyarakat berjanji untuk membuka hari ini, dan ternyata saya tadi pagi situ kantor desa sudah beraktivitas lagi, sudah dibuka. Segelnya udah dibuka, Pak? Segelnya sudah dibuka. Itu berdasarkan video yang beredar, Pak, bahwasanya itu segelnya itu diantaranya menuntut kepala desa agar diberhentikan. Apa benar tuntutan warga seperti itu, Pak? Kalau tuntutannya yang disampaikan dengan kami tidak demikian. Artinya mereka menginginkan pelayanan yang dilakukan oleh kepala desa itu lebih maksimal. Lalu kemudian tentang aset itu yang dilaporkan, tentang aset yang tidak. Dan ini kan mungkin puncak kemarahan mereka menuntut itu ya. Bisa jadi kemarin juga ada tuntutan untuk memberhentikan kepala desa. Dan sebelumnya juga pernah ada kasus agak serupa lah di Sukabandung ini, Pak, ya, sampai ada temuan inspektorat, ditemukan TGR sampai 90 juta kalau nggak salah, Pak, ya. Itu apakah terkait dengan dituntut juga atau enggak, Pak? Masyarakat dulu, tuntutan masyarakat ini. Yang terakhir persoalannya beda. Beda, ya? Persoalannya beda yang disampaikan atau tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Tapi barangkali juga ini ada kaitannya karena memang ya saya sampaikan tadi, masyarakat sudah beberapa kali tidak puas atau kecewa dengan pimpinannya, kepala desa. Akhirnya itu tadi kesalahan warga berujung pada penyegelan dan tuntutan untuk memberhentikan. Kalau yang sebelumnya itu ada beberapa temuannya trade aset juga kalau salah, ya. Seingat saya ya memang antara aset yang ada aset desa yang disertifikatkan nama pribadi maksudnya. Seingat saya ya. Termasuk juga ada pembayaran siltaf yang tidak dibayarkan dan lain sebagainya. Kalau nggak salah itu TGR-nya sampai 90 juta kalau nggak salah. Itemnya cukup banyak, saya juga lupa. Tapi ya sekitar aset, sekitar akhirnya berujung pada TGR itu. Artinya permasalahan di Sukabandung ini bukan kali ini saja, Pak, ya, udah kedua kalinya anggaplah. Semenjak saya di Dinas PMD, saya pikir itu ada 2 kali yang mencuat. Langkah kita selanjutnya apa dari Dinas PMD, Pak, menyikapi laporan masyarakat ini? Kita himpun dulu beberapa data dan fakta, dan itu tadi kami sudah ke lapangan. Kemudian kita akan sampaikan fakta dan datanya dan persoalannya demikian, mungkin akan diambil tindakan sesuai dengan
tolak ukur kesalahan yang dilakukan oleh kepala desa. Rencana kita untuk memanggil kepala desa atau belum, Pak? Kepala desa akan kita panggil juga untuk dikonfirmasi, tapi ini pencarian data dan fakta di lapangan akan terus kita lakukan, dan rapat-rapat tentu akan kita lakukan secara komprehensif. Termasuk melibatkan inspektorat juga, Pak? Iya, tentunya. Itu kalau yang ke APH itu siapa yang melimpahkannya ke APH, Pak? Itu versi inspektorat ya? Itu versi inspektorat ya. Karena kalau ranah pemeriksaan itu pengawasan itu ada di inspektorat, koordinasinya di inspektorat. Kalau kita masih pembinaan. Jadi aset mobil yang versi warga tidak nampak dalam tanda kutip itu sebenarnya kegunaannya untuk apa mobil itu? Mobil BUMDes, mobil apa? Berdasarkan laporan pengaduan itu ada untuk unit desa. Ada sebuah usaha yang dikelola oleh unit desa. Udah berapa lama nggak tampak? Sejak fisik. 2022 kalau tidak salah. Udah setahun lebih berarti. Kasih, Pak. Terkait dengan Desa Sukabandung tadi, dengan jarang ngantornya kepala desa itu berdampak terhadap administrasi desa juga itu, Pak ya? Iya, jelas. Jadi apalagi saat ini momennya penyusunan APBD itu sedang berlangsung, bahkan sudah banyak yang selesai, sudah hampir semuanya selesai. Sukabandung saat ini belum selesai. Artinya memang iya ketidakhadiran Pak Kades ini kurang, itu pasti ada kaitannya dengan lambatnya penyusunan APBDes di Desa Sukabandung. APBD saja belum selesai betul, Pak? Belum selesai. Apalagi pengajuan pencairan dan lain-lain sebagainya. Ya, betul. Sementara desa yang lain sudah ada yang hampir tahap kedua. Itu kita Dinas PMD pernah mengingatkan atau seperti apa, Pak? Dia selalu diingatkan melalui surat dan grup WhatsApp yang kami buat. Kita pernah ada komunikasi pribadi nggak, bisa nelpon atau apa ke Pak Kades yang bersangkutan? Atau bersurat mengingatkan agar segala penyusunan APBDes? Secara umum ya, tapi secara pribadi, secara khusus ke Desa Sukabandung tidak. Kami memang mengindikasikan di antara yang terlambat saat ini ada Sukabandung di situ. Artinya memang sudah ada benang merahnya bahwa Kades dilaporkan tidak aktif.